Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 kepada DPR RI. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai 136,88 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 kepada DPR RI. Ketua BPK Ismayatun dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa DPR melaporkan, sepanjang tahun 2005 hingga 2023 telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara senilai 136,88 triliun rupiah. 21,87 triliun rupiah diantaranya merupakan hasil pemeriksaan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2023. Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara atau daerah atau perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai 136,88 triliun. Ismayatun menjelaskan bahwa berdasarkan IHPS 2 tahun 2023 pihaknya telah memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, yakni pengembangan wilayah, revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan. Secara rinci, IHPS 2 tahun 2023 telah memuat 651 laporan hasil pemeriksaan terdiri dari 1 LHP keuangan, 288 LHP kerja, dan 362 LHP dengan tujuan tertentu. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan 80 laporan keuangan Kementerian Lembaga. Dengan 4 LKKL diantaranya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Pemirsa, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi undang-undang saat rapat paripurna hari ini. Melalui undang-undang ini, ibu pekerja yang melahirkan dalam kondisi khusus bisa mendapat cuti paling lama hingga 6 bulan. Ibu pekerja yang melahirkan bisa mendapatkan cuti paling lama hingga 6 bulan setelah DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan setidaknya ada 5 pokok pengaturan yang disepakati parlemen dengan pemerintah dalam RUU tersebut. Pertama, perubahan judul dari RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak menjadi RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari kehidupan. Kedua, penetapan definisi anak khusus dan definisi anak pada 1000 hari kehidupan. Ketiga, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus dengan bukti surat keterangan dokter. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat 3A Undang-Undang KIA. Disebutkan ibu melahirkan dengan status pekerja berhak memperoleh tambahan cuti selama 3 bulan selama mengalami kondisi khusus. Kondisi khusus tersebut juga mencangkup dengan kondisi anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi. Keempat, perumusan cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam persalinan yaitu 2 hari dan dapat diberikan tambahan 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan pemberi kerja. Bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran juga berhak mendapat cuti 2 hari. Kelima, perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase 1000 hari pertama kehidupan, kemudian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
Mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan RUU tersebut. Menteri PPPA menjelaskan secara substansial RUU ini menjamin hak-hak anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Menurutnya, kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, seorang ibu juga memerlukan ruang untuk tetap berdaya selama anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, sehingga sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat kita wujudkan bersama. Setelah melalui pembahasan lintas kementerian lembaga untuk sinkronisasi kebijakan serta dialog dengan serikat pekerja, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pakar, kami sepakat menetapkan aturan cuti bagi ibu yang bekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus, dan bahwa ibu yang bekerja yang menggunakan hak cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dan berhak mendapatkan upah penuh selama 3 bulan pertama dan bulan keempat serta 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi saat meninjau program pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 menjelaskan kunci dalam penanganan stunting adalah kesadaran ibu dalam memantau pemenuhan gizi serta pertumbuhan dan juga perkembangan anaknya. Pemerintah melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024. Sasaran pengukuran dan intervensi serentak ini adalah semua calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang diharapkan datang ke Posyandu untuk dilakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 14%. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, kunci dalam penanganan stunting adalah kesadaran ibu dalam memantau pemenuhan gizi serta pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Menko Muhadjir meminta kepada para ibu agar rutin setiap bulan untuk datang ke Posyandu melakukan penimbangan agar anaknya dapat dipantau tumbuh kembangnya. Apabila berat badan anaknya tidak naik atau turun, agar segera konsultasikan ke petugas kesehatan atau kader di Posyandu. Terlebih saat ini dimungkinkan untuk melakukan konsultasi menggunakan layanan pesan singkat daring. Betul, perhatian ya putri-putranya. Pokoknya begitu tadi Prof Dante nyampaikan, begitu tahu timbangannya kok turun segera sampai lapor ya. Jangan menunggu didatangi. Tadi saya tanya sama tadi Buka Dinkes ya. Itu banyak yang harus didatangi, tidak dengan kesadarannya sendiri di puskesmas, dengan kesadaran diri datang ke Posyandu. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional meluncurkan pelayanan KB serentak sejuta akseptor tahun 2024 di Bali. Kepala BKKBN RI menyebutkan pelayanan sejuta akseptor ini ditujukan untuk menyongsong Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni mendatang. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional meluncurkan pelayanan KB serentak sejuta akseptor tahun 2024 di Bali. Kepala BKKBN RI menyebutkan pelayanan sejuta akseptor ini ditujukan untuk menyongsong Hari Keluarga Nasional yang jatuh tanggal 29 Juni di setiap tahunnya dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Berlangsung di Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala BKKBN Hasto berharap agar masyarakat secara aktif ikut serta dalam pelayanan KB dan mengimbau kepada seluruh bidan untuk siap melayani akseptor. Oleh karena itu, gerakan sejuta akseptor hari ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional
tentu pentahelix kita wujudkan pada pagi hari ini. Dan juga tentu kita berharap target hari ini dengan semangat untuk 1 juta aseptor bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan program ini dipilih karena penggunaan kontrasepsi dapat membantu pasangan usia subur menjaga jarak hamil dan kelahiran anak. Untuk itu BKKBN mulai menyalurkan alat kontrasepsi gratis ke unit-unit pelayanan kesehatan agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Indonesia bisa mengejar Human Capital Index. Ya. Dan Human Capital Index itu yang menentukan di dalamnya adalah bagaimana pertumbuhan anak kita cerdas atau tidak. Karena cerdas atau tidaknya sangat dipengaruhi oleh stunting, maka stunting itu menjadi penting. Ya. Dan karena stunting itu sangat dipengaruhi oleh jarak anak, maka jarak anak itu menjadi penting. Ya. Hari ini kita bersama-sama dengan 1 juta aseptor ini karena kita sama-sama ingin mengatur jarak anak. Ya. Jarak anak jangan kurang dari 3 tahun sebaiknya. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.